Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan kali ini gua akan melanjutkan Baki Gaiden Scarface, Baki Side Story tentang Hanayama. Dan cerita tentang chapter ini terjadi sebelum kakek Hanayama dibuat mati. Cerita dimulai dari Kizaki yang mengucapkan selamat kepada Hanayama. Dan rupanya ini adalah cara untuk menyambut kedewasaan Hanayama sebagai pimpinan grup mereka. Ya meskipun sebenarnya muka Hanayama udah tua, Kizaki berkata sesuai tradisi mereka, maka Hanayama akan diasingkan di gunung seorang diri. Kizaki juga mengatakan di masa lalu suku dari Amerika Selatan terbiasa ribut sama beruang one by one. Lalu suku di Papua Nugini mereka mentato badan mereka sendiri. Sedangkan suku Masa di Afrika terbiasa ribut sama singa. Dan sambil peragain cara ngebuat api, mereka juga sibuk ngegibah si babi. Secara mereka mengatakan kalau babi hutan enak banget dimakan. Dan kata Kizaki, membuat api adalah skill pertama yang harus dikuasai. Tapi meskipun ditinggal seorang diri, Hanayama kagak ngeri sama sekali. Ketemu setan, setannya cium tangan. Meskipun begitu, Kizaki begitu peduli kepada Hanayama. Secara dia menanyakan apa semua perlengkapan sudah disiapkan. Karena sesuai tradisi, maka Hanayama harus bertahan seorang diri. Sementara itu yang terjadi, kagak pakai basa-basi, batu langsung dikecot jadi api. Santai dulu nggak sih? Bahkan sampai malam tiba, Hanayama masih santai sambil nenggak ciunya. Tapi lagi asik-asik party sendiri, tiba-tiba datang babi. Bahkan dengan tampang babinya, si babi malah menantang Hanayama. Dan seketika kacamata Hanayama dibuka, si babi langsung menyerang tiba-tiba. Kemudian ketika pagi telah tiba, Kizaki dan bocah lainnya langsung dibuat peperangan. Secara ada babi tapi cuma kepala. Dan dengan enteng Hanayama langsung mengatakan kalau badannya udah gua makan. Sementara itu di dalam hutan tampak seseorang yang begitu dibuat heran. Karena tampak di sana ada tulang babi tapi nggak ada kepala sama sekali. Dan dia pun menganalisa dari adanya kerusakan, romannya si babi terlibat pertarungan one by one. Dan hasil mengatakan kalau si babi telah kalah dan kemudian dimakan. Dan yang lebih mengejutkan, dari jejaknya ternyata lawannya adalah manusia. Si bapak yang udah terlanjur ngeri langsung dibuat lari. Sementara itu di jalan pulang, Kizaki kembali memeriksa barang-barang. Dan ternyata ciu, udut, dan semuanya ludes gak tersisa. Kizaki dibuat panik, Hanayama malah piknik, suwe. Dan cerita pun berganti ke markasnya Hanayama. Tampak di sana Hanayama dan Kizaki yang lagi berbincang dengan seseorang. Si Om berkata 3 tahun yang lalu dia punya rencana, yaitu mengalahkan Hanayama untuk menaikkan namanya. Dan ternyata dia adalah panglima dari klub motor yang bernama Ichiro. Dia berkata kalau saat itu cabangnya tersebar di seluruh wilayah Kanto. Dia juga bilang kalau saat itu anggotanya sebanyak 85 orang. Tapi pada saat itu juga anggotanya berkurang secara drastis. Dan itu terjadi lantaran hukuman yang telah diberi. Dia kembali mengatakan meskipun bengkel masih ada, tapi rasanya berat untuk bertahan. Makanya dia melakukan perubahan. Atau dengan kata lain, mau kagak mau bisnis baru harus dia jalanin. Makanya lantaran itu juga dia datang kemari untuk mengundang Hanayama. Kemudian gak lama Hanayama dan bocahnya ikut juga. Dan katanya bisnisnya ada di lantai 3. Dan rupanya bisnisnya adalah sebuah bar. Kizaki pun langsung dibuat heran karena ternyata lokasi bisnis miliknya kepleset nyampe dari markas mereka. Kizaki yang dibuat curiga langsung bertanya. Tapi si Om langsung mengatakan kalau hal ini sudah lama dia pikirkan. Atau lebih tepatnya sejak kejadian waktu itu.
itu. Karena waktu itu ternyata Hanayama jauh lebih kuat dari apa yang dia kira. Dan dia pun dibuat mengerti saat itu juga kenapa seorang Hanayama bisa disebut legenda. Dan karena kebodohannya berani menantang Hanayama, akhirnya dia selalu merasa ketakutan, bahkan sampai sekarang. Waktu itu dengan berbekal senjata api, Hanayama mau dia buat mati. Tapi yang terjadi dengan sigap, tangannya malah langsung ditangkap. Dan kagak pakai kasihan, langsung dipecahkan. Tangannya meledak seketika dan hasilnya cacat selamanya. Tapi meskipun begitu, dia pun mengakui kalau itu terjadi lantaran kesalahannya sendiri. Dan kemudian dia malah mengatakan terima kasih atas apa yang telah diberikan. Sebab karena itu juga akhirnya dia bisa tahu kehebatan Hanayama. Dia sama sekali kagak menyesali karena baginya ini adalah sebuah medali. Karena secara kagak langsung luka ini udah bikin orang-orang rese yang ngeliat jadi ngeri. Makanya lantaran itu juga dia pun mensyukurinya. Dia kembali mengatakan kalau pekerjaan ilegal telah lama dia tinggalkan. Karena impiannya saat ini memiliki sebuah tempat yang bisa Hanayama kunjungi. Karena katanya dia akan bahagia kalau Hanayama mau datang lagi dan lagi. Dan singkat kata singkat cerita, akhirnya mereka mabok sampai pagi. Dan bagaimanakah kelanjutan Bakigai dan Scarface? Dan apakah Hanayama akan membalas dendam untuk kakeknya? Ya kita tunggu aja di chapter selanjutnya.